Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu mahasiswa PPG yang berbahagia. Dalam melakukan lapor diri, Bapak Ibu bisa mengakses laman ppg.kemenak.go.id yang mana di dalamnya nanti ada menu lapor diri LPTK. Bapak Ibu untuk lapor diri di LPTK IAIN Kediri, Bapak Ibu bisa mengklik IAIN Kediri. Kemudian untuk login, username dan passwordnya adalah menggunakan nomor siaga atau nomor emis yang sama yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Antara username dan password isiannya sama, Bapak Ibu. Jadi bukan username dan password di siaga ataupun di emis, tetapi username adalah nomor siaga Bapak Ibu, passwordnya juga nomor siaga Bapak Ibu. Kemudian silahkan login. Dalam halaman ini, Bapak Ibu harus melengkapi terlebih dahulu profil, kemudian mengunggah dokumen RPL. Nah, di sini email Bapak Ibu bisa mengisinya atau menyesuaikan dengan email Bapak Ibu yang aktif. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin mengganti password, password dari halaman lapor diri, Bapak Ibu bisa mengetikkannya di sini, kemudian diklik simpan untuk mengganti password yang ada. Di sini adalah foto untuk profil dalam halaman lapor diri ini. Bapak Ibu bisa mengisinya dengan foto yang sesuai dengan ketentuan. Kami contohkan, kita isi dengan foto yang berbackground merah menggunakan jas, kemudian diklik simpan. Oke. Dalam profil Bapak Ibu bisa mengisikan nama Bapak Ibu sekalian, kemudian NIK-nya. Silahkan diisi sesuai dengan NIK Bapak Ibu sekalian, karena data yang ada di profil ini akan digunakan untuk pembuatan akun atau dilaporkan dalam PD Dikti sebagai mahasiswa PPG di LPTK IAIN Kediri. Silahkan dilengkapi, bisa memilih eh, tahunnya, tinggal di scroll Bapak Ibu, bulannya, tanggalnya, kemudian provinsi. Tunggu sebentar, sesaat nanti akan muncul provinsi-provinsi. Nanti tinggal pilih. Oke, kemudian kabupaten nanti akan muncul kabupaten-kabupatennya. Oke, kita pilih Kabupaten Kediri, kecamatannya juga akan muncul, kelurahannya, dusun bisa menyesuaikan, RT, jalan kalau misalkan tidak ada bisa dikasih strip Bapak Ibu. Kode pos bisa diisikan, nomor telepon silahkan diisikan, nama ayah, nama ibu. Kemudian silahkan unggah KTP, dokumen KTP Bapak Ibu di file ini untuk oke, KTP bisa diunggah. Filenya bisa JPEG ataupun PDF.
Kemudian perguruan tinggi S1 ini adalah perguruan tinggi yang digunakan sebagai linearitas PPG Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ijazah yang digunakan linearitas S1, maka di sini silahkan dituliskan kampus S1. Kalau ijazah yang dipakai sebagai linearitas dalam PPG adalah ijazah S2, maka dituliskan di sini adalah perguruan tinggi S2. Dalam program studi juga sama, IPK silahkan dituliskan berdasarkan transkrip nilai, kemudian silahkan unggah ijazahnya beserta transkripnya. Jadi ijazah dan transkrip dijadikan dalam satu file, digabung, kemudian diunggah di sini. Subminkal ini adalah sekolah Bapak Ibu, akreditasinya apa? Kemudian provinsinya silahkan dipilih, kemudian kabupatennya, alamat Satminkalnya ini alamat lengkapnya nggih, Bapak Ibu. Jalan apa misalkan. Kemudian unggah foto terbaru ukuran 4 kali 6 dengan latar belakang merah menggunakan kemeja putih, jas formal gelap, dan dasi warna hitam bagi laki-laki. Untuk perempuan menggunakan jilbab warna putih tanpa dasi. Kemudian tidak boleh menggunakan aksesoris apapun baik itu songkok maupun kacamata. Silahkan bisa diunggah. Kemudian di sini ada dua mode simpan Bapak Ibu. Di sini simpan draft dan ajukan perubahan data. Untuk awal, silahkan Bapak Ibu klik simpan draft ini untuk menyimpan di server di sini. Nah, dalam rangka Bapak Ibu nanti masih bisa mengeditnya. Bapak Ibu bisa mengeditnya. Kemudian kalau Bapak Ibu memilih ajukan perubahan data, maka nanti sudah tidak bisa Bapak Ibu edit. Nah, kemudian dalam dokumen RPL ini ada 5 berkas RPL yang harus Bapak Ibu susun atau Bapak Ibu laporkan. Dan ke semua berkas RPL nanti dalam bentuk link yang mana berkas Bapak Ibu nanti diunggah dalam Google Drive. Kemudian link Google Drive-nya pastikan sudah open access dan dikirim di sini. Yang pertama adalah dokumen atau pengajar ya, SK mengajar Bapak Ibu selama maksimal 6 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu mengajar baru 1 tahun, maka laporkan 1 tahun. Kalau 3 tahun baru mengajar selama 3 tahun, maka 3 tahun. Tetapi kalau Bapak Ibu mengajar selama lebih dari 6 tahun, misalkan 10 tahun atau 11 tahun, maka laporkan saja 6 tahun terakhir. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan penilaian dari tim penilai setelah diverifikasi. Kita coba unggah. Nah, ini dokumennya berupa URL. Nah, dalam mendokumentasikan berkas RPL atau dokumen Bapak Ibu dalam RPL, Bapak Ibu pastikan membuat folder masing-masing eh, dokumen RPL yang diinginkan. Misalkan RPL terkait dengan SK tugas mengajar. Buatkan folder terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah membuat folder, pastikan Bapak Ibu langsung mengunggah filenya. Filenya langsung diunggah. Kita contohkan beberapa file gitu ya. Diunggah di folder ini. Ini satu ya, Bapak Ibu. RPL. Nah, pastikan foldernya nanti Bapak Ibu silahkan klik kanan. Di sini ada bagikan. Bagikannya silahkan di sini dirubah aksesnya menjadi siapa saja yang memiliki link. Sehingga nanti penilai bisa mengakses link Bapak Ibu sekalian. Kemudian salin link. Kemudian linknya silahkan ditaruh dipastikan, ditaruh di sini, kemudian klik simpan. Begitu.
Nanti seterusnya dengan dokumen-dokumen yang lain. Kalau dokumen yang kedua, misalkan terkait dengan inovasi pembelajaran, maka Bapak Ibu bisa membuat folder lagi RPL Inovasi Pembelajaran. Kemudian silahkan nanti Bapak Ibu unggah filenya di dalam folder dalam Google Drive yang sudah Bapak Ibu unggah. Oke, ini sudah masuk. Maka silahkan kembali, buka kembali RPL Inovasi. Di sini ada titik tiga, silahkan klik kanan. Kemudian bagikan. Kemudian aksesnya dirubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian salin. Drive-nya silahkan di-upload. Nah, di sini linknya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau simpan draft, maka Bapak Ibu masih bisa mengupload ulang linknya. Tetapi kalau sudah diajukan, maka sudah tidak bisa. Kita coba ajukan, Bapak Ibu. Nah, diajukan di sini, maka dokumen RPL-nya, nah ini tinggal preview. Jadi sudah tidak bisa mengunggah ulang. Di sini akan muncul notifikasi Bapak Ibu telah melakukan pengajuan tanggal 16 dan sedang menunggu verifikasi. Periksa secara berkala verifikasi pengajuan Anda. Nanti akan ada notifikasi kalau misalkan berkas Bapak Ibu ini kan masih ada yang kosong ya. Nanti akan dibales oleh eh, dosen atau penilai RPL bahwa berkasnya kurang bagaimana, maka baru Bapak Ibu bisa mengedit. Tapi kalau misalkan berkas yang sudah diunggah Bapak Ibu sudah diterima, maka nanti akan ada notifikasi bahwasanya berkas pengajuan Bapak Ibu sudah diterima dan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan nilai RPL di 5 RPL itu nanti di sini. Kita contohkan sebagai gambaran Bapak Ibu terkait hal itu. Oke, di sini tadi, nah ini berkas Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dilaporkan di sini termasuk yang diajukan tadi ya. Yang diajukan, maka di sini dicek oleh ini. Nah, ini akan dapat nilai Bapak Ibu misalkan dapat nilai 100, 90, 70 dan nanti Bapak Ibu akan ada opsi kalau diterima maka nanti dalam tampilan Bapak Ibu akan diterima. Kalau ditolak alasannya apa? Misalkan berkas belum lengkap. Maka nanti Bapak Ibu harus melengkapinya terlebih dahulu. Jadi periksa secara berkala eh, pengajuan Bapak Ibu, verifikasi Bapak Ibu tadi dalam eh, laman Bapak Ibu. Karena jadwal verifikasinya, nah, jadwal verifikasinya adalah mulai tanggal 17 sampai tanggal 28 Bapak Ibu melaporkan diri. Jadi semakin cepat Bapak Ibu melaporkan diri, maka akan semakin cepat mendapatkan verifikasi dari pengelola, dari dosen, dari tim Verval, sehingga nanti Bapak Ibu misalkan ada kekurangan bisa merevisinya kembali. Terima kasih, semoga dipermudah dan lancar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.